Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini Ibu Yana akan menyampaikan renungan dari Yesaya yang 52 ayat 1 sampai yang ke-15. Memang panjang, tetapi nanti adik-adik mau bacanya semuanya ya. Ibu Yana akan membacakan cuma beberapa ayat saja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami hari ini supaya kami diberikan kekuatan, pengertian yang benar tentang firman-Mu. Ajar kami firman-Mu yang kudus supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yana akan membacakan satu ayat saja. Nanti adik-adik juga akan mengikutinya ya. Ibu Yana membacanya dari Alkitab terjemahan yang kedua. Ayat yang ke-7 berkata, betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera, yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan, dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Adik-adik yang baik, ini adalah cerita bagaimana Nabi Yesaya bernubuat untuk keselamatan untuk orang Israel dan untuk semua bangsa. Nubuatan itu artinya sesuatu yang akan terjadi di depan, tetapi ada satu orang yang mengetahuinya. Bukan ramalan ya. Kalau nubuatan itu pasti datangnya dari Tuhan. Kalau ramalan kadang-kadang itu cuma rekayasa manusia atau utak-atik logikanya manusia. Tetapi kalau nubuatan itu sumbernya dari Tuhan dan diutarakan, dan itu pasti akan terjadi. Ayat 52 ini sebenarnya bercerita tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan mati di kayu salib. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana manusia begitu rindu akan keselamatan. Mereka sepertinya dijajah oleh dosa dan tidak bisa terlepas. Tetapi mereka sadari bahwa mereka memerlukan Tuhan, mereka mencari-cari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ayat yang tadi Ibu Yana baca adalah tentang pembawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu figur yang diberitakan Injil itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi keselamatan, kabar baik itu sumbernya adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Ibu Yana dan guru-guru sekolah minggu yang lain sudah menjelaskan bahwa keselamatan kita satu-satunya berasal dari Tuhan Yesus. Tidak ada jalan keselamatan lain selain melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita? Dengan mati di kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus yang sanggup? Karena Dia adalah Allah yang kudus, yang suci, yang benar, yang turun dari surga dan membentuk wujudnya sebagai manusia dan menyelamatkan kita. Di dalam kemanusiaannya Dia menyelamatkan kita. Allah manusia, karena Dia Allah tetapi Dia juga manusia. 100% Allah, tapi Dia juga 100% manusia. Dia bisa menyembuhkan orang sakit dalam keadaannya dia sebagai manusia. Dia bahkan membangkitkan Lazarus, dia mencelikan orang buta, bahkan dia mentahirkan orang kusta. Itulah kekuatan kealahannya Tuhan Yesus. Tetapi secara manusia, dia juga tersiksa dengan rasa lapar, dengan penderitaan, bahkan dengan cacian, bahkan sampai perjalanannya dari Taman Getsemani sampai ke Golgota. Dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia terluka, dia menderita, dia kesakitan, dan secara manusia dia bisa merasakannya. Makanya yang di ayat yang ke-14 berkata, ayat 13 dulu, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar mereka akan pahami. Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan yang akhirnya mencengangkan semua bangsa. Raja-raja saat itu melihat bagaimana suatu sosok
manusia yang sanggup menyembuhkan. Dia punya karisma yang luar biasa, dan yang terpenting adalah dia menyelamatkan kita. Kita yang harusnya binasa, tapi kita memperoleh keselamatan. Janji ini adalah janji untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, bila saat ini kau menyaksikan tayang ini dan belum percaya, mari mulailah belajar percaya pada Tuhan Yesus. Datanglah ke gereja, datanglah ke sekolah-sekolah minggu, sehingga engkau bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dan mulai dibimbing dalam imanmu dan didoakan untuk meneguhkan hatimu. Tetapi bagi adik-adik yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, yuk berjuang terus meningkatkan iman, mulai belajar terus mendekat pada Tuhan. Pasti tantangannya banyak, seperti Tuhan Yesus, tantangannya banyak untuk menyelamatkan kita. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah memberi contoh dan teladan untuk berjuang, kita pun harus berjuang, karena ada kemuliaan dalam penderitaan. Begitu juga dalam hidup kita. Kita ini selamat, kemuliaan kita dapat karena penderitaannya. Jadi jangan pernah menyepelekan korban Kristus. Tidak boleh menyepelekan korbannya. Jadi hari ini adik-adik kita belajar untuk mengingat cerita Paskah. Itu bukan hanya cerita dongeng, tetapi itu kenyataan, satu kisah nyata yang bisa menyelamatkan hidup kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kau mengingatkan kami bahwa kematianmu menyelamatkan kami, penderitaanmu menjadi kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan kami, dan saat ini sampai selama-lamanya Tuhan tuntun kami, sehingga kami punya iman yang teguh, yang tidak berpaling kemana-mana. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan harian anak.